Contoh Bapak misalkan dimarahin sekarang, misalkan. wah brengsek lu misalkan kayak gitu-gitu Pak. Itu awalnya gimana? Kita harus lepas dari itu semua, jangan sampai sakit hati. Disampaikan, dilatih, diucapkan dalam hati, dilaksanakan dalam aplikasi di lapangan, dan konsekuensinya dia sendiri juga harus konsisten. Halo Sobat Vini, selamat datang di acara Vipod, Vinilon Podcast. Ketika Bapak dimarahin, udah di umur Bapak saat ini, kan mungkin dimarahin masih wajar lah ya, masih suka mungkin ya gitu ya. Ketika salah karena nggak disiplin kan, makanya dimarahin gitu. Atau karena aspek yang lain lah gitu. Itu sakit hati masih ada nggak sih Pak? Kalau kita dimarahin, namanya kita ya dimarahin. Terkadang ego state kita tuh kadang, waduh, kenapa kok saya dimarahin? Yang pertama ya mungkin ya, introspeksi dulu dalam diri kalau itu saya bacakan. Kalau untuk sakit hati sebenarnya itu harus yang saya dalam diri saya pribadi, bukan kok saya sampaikan ini karena sedang di podcast, tidak. Saya berupaya untuk menghilangkan, meniadakan, bahkan membuang hal-hal yang buruk, Kak. Jadi meskipun awal itu masih tetap ada. Meskipun contoh Bapak misalkan dimarahin sekarang, misalkan, wah brengsek lu misalkan kayak gitu-gitu Pak. Itu awalnya gimana? Merasakan sakit hati atau udah no feel aja awalnya? Kalau sekarang dari kita menerimanya ya kita harus membentengi, maksudnya yang jangan sampai timbul rasa sakit hatinya. Yang penting udah biasa gitu. Kalau kita udah menyikapinya dengan sakit hati, pasti ya kan pikiran negatif. Kan ada juga kayak gini Pak. Ketika orang dimarahin, ada tipe yang ke satu. Kalau menurut saya, tipe ke satu itu adalah dia sakit hati dan dia menghiperbola kesakitan itu, mendramatisir kesakitan hatinya itu sehingga dia merespon sesuatu berdasarkan kesakitan itu, pasti jadi jelek. Ada juga ketika orang dimarahin, itu tipe yang kedua. Tipe yang kedua itu adalah, aduh sakit hati ini gitu. Tapi sadar ini harus dilepas. Hingga akhirnya dilepas. Betul. Dan responnya pun jadi bagus. Atau ada yang tipe ketiga, ketika dimarahin, saya nggak merasakan apa-apa tuh, biasa aja. Kayak gitu. Nah kalau dari tiga tipe tersebut, kira-kira Bapak atau mungkin kebanyakan orang yang memang dari tentara, itu berada di level yang mana? 1, 2, atau 3 Pak? Saya rasa harus yang keduanya ya maksudnya. Oh ada di yang kedua itu? Iya. Jadi sakit dulu, terus berupaya gimana caranya supaya menghilangkan itu? Iya, kalaupun memang ini ya jangan sampai ya kita itu tadi ya, maksudnya kan berpositif thinking kita. Jangan sampai kita menimbulkan kesakit hatian. Artinya gini, ketika kita berpositif thinking, pasti ada pimpinan, atasan memarahi kita, pasti ada sebab musababnya ke belakang. Kita harus introspeksi diri. Ketika kita sakit hati, itu ya kita harus lepas dari itu semua, jangan sampai sakit hati. Kalau kita sakit hati, bawaannya dengan merespon sesuatu, segala macam sesuatu yang nggak bagus, timbul tadi kan, efeknya pasti akan ke hal-hal yang negatif, membangkang, nggak loyal. Terbayang nggak ketika militer seperti itu? Baper. Bangkang, baper, nggak loyal, terus dikit-dikit sakit hati. Mungkin nembak juga Pak jadi Bisa berbalik arah ke sini. Benar bisa juga kayak gitu ya, berbalik arah. Iya, makanya kita nggak boleh seperti itu, Pak. Ya maksudnya saya berbicara seperti ini, saya banyak belajar sih dari beliau, dari Pak Prabowo. Begitupun sampai dengan detik ini, saya masih sangat banyak belajar dari beliau. Beliau seorang yang ya bukan karena saya ikut beliau bukan ya. Sebelum saya ikut beliau, ya mungkin saya dan teman-teman TNI yang lain banyak yang sependapat dan sama seperti saya mengidolakan beliau. Dari sisi kepemimpinan, beliau juga sudah banyak sekali tidak diragukan secara kepemimpinan. Beliau selain dulu sebagai komandan di Satuan TNI, terbukti beliau juga seorang ketua umum. Oh iya, sekarang juga ketua partai politik. Sebagai ketua Ikatan Pencaksilat Indonesia juga. Dan sekarang juga Menteri Pertahanan. Iya, percaya juga ya. Betul. Banyak sekali saya belajar, terutama nilai-nilai semangat, kesabaran, kejujuran, nilai keikhlasan, dan satu lagi tidak gampang baper. Yang tadi bilang itu. Tapi
Gimana ya caranya gitu? Nah, Bapak sendiri gimana tuh Pak Rudi bisa mensiasati kebaperan itu menjadi suatu ketegaran? Gimana Ya tuh? utamanya sih mengontrol emosi ya. Saya sedikit berilustrasi aja ya. Ketika Gimana kita, tuh? kita mungkin ya sedang berkendara motor di keadaan yang macet parah. Oke. Sama-sama kita kan pengen pulang kerja, Jakarta kan macet banget tuh. Oke. Kita kesenggol lah itu ceritanya mungkin ya. Terus semua kan pengen mendahului, ya wajar lah kita seperti itu. Mungkin kena kesenggol apa-apa. Ada rasa agak marah gitu, agak. Ya maksudnya kan. Ada benar-benar. Kan kalau kita marah, artinya yang tadi AA bilang, kita kan merespon itu. Iya. Marah itu dilampiaskan dengan apa? Iya. Tapi ketika kita mampu meredam emosi, ini penting menurut saya. Dan itu saya tanamkan ke diri saya. Termasuk ya terutama ya di lingkungan saya. Anak-anak saya, keluarga saya yang terutama juga ya beberapa tempat yang saya ada di situ. Termasuk ke Bimbel juga, termasuk ya juga di Paguyuban, Altaduriga, itu Liting itu saya berbagi. Untuk kontrol emosi itu penting di Jakarta. Ketika kita satu orang mampu mengontrol emosi, harapannya ketika macet atau segala macam, kita akan santai-santai aja. Tapi kalau kita emosi turun, berantem kita di situ. Bayangin coba macet berapa panjang nanti kita yang ibaratnya ada mobil sama mobil di situ yang sama-sama bersikeras menganggap dirinya benar. Iya. Dan itu mindset itu penting menurut saya. Karena apa? Seperti yang bilang, kita dilatih memang dalam kurun waktu yang panjang. Dan disiplin itu terbentuk juga dalam masa yang panjang, tidak instan. Tapi disampaikan, dilatih, diucapkan dalam hati, dilaksanakan dalam aplikasi di lapangan, dan konsekuensinya dia sendiri juga harus konsisten. Iya, konsisten yang penting. Penting, jangka panjang, mau bertahan enggak? Nah itu kan godaan juga, bener gak? Iya, bener. Terkadang kita juga masih agak kayaknya. Meskipun hal-hal ini nggak harus selalu berlatar belakang tentara ya. Enggak harus, dan saya rasa semua dari kita. Dampaknya dari kedisiplinan itu akan menjadikan sebuah kesiapan. Disiplin dan nilai juang yang tinggi akan menghadirkan kesiapan nantinya. Dan kita tidak mudah menyerah. Poinnya seperti itu ya Pak. Siap. Pak Rudi, dan untuk terakhir nih Pak Rudi. Oke, aduh masih ada terakhir. Masih ada terakhir. Kira-kira apa pesan untuk warga Indonesia agar hidupnya bisa bertumbuh menurut Bapak? Pesan untuk teman-teman ya. Untuk Dan maaf, ini biar orang-orang juga tahu ya, kenapa saya bertanya ini ke Pak Rudi. Karena kita sama-sama tahu Pak Rudi ini bukan sebagai seorang tentara aja, beliau juga motivator, seorang trainer juga. Jadi wajib untuk kita dengarkan nih. Pertama ya disiplin itu tadi, yang kedua semangat juang, itu kan sesuai dengan jati diri saya sebagai seorang TNI, pantang menyerah, rela berkorban tanpa pamrih, setelah disiplin ya. Nah, terus yang setelah itu mungkin ya kita juga harus berbesar hati dalam arti kita harus legowo. Orangnya legowo itu dalam arti ketika kita ada suatu permasalahan itu harus ikhlas menerima apapun itu. Ketika kita udah ikhlas, sabar, legowo, maksudnya melepaskan itu semua, kita juga akan ringan untuk menjalani ke depannya. Ini sesuai dengan ilmu yang kita pelajari sebenarnya ya, di hipnotis, di motivator, motivasi, kita kan memotivasi juga. Dan yang terpenting adalah kita harus mengupgrade diri kita. Jangan mudah merasa puas. Jangan merasa cukup, jangan pernah merasa cukup. Banyak belajar dari orang-orang lain, banyak belajar dari teman-teman kita yang jauh lebih sukses. Yang saat ini mungkin jauh lebih sukses dari kita, berarti artinya ke belakang sudah mempersiapkan diri sesuai yang kita sampaikan tadi dengan cara apa, mungkin dari sisi belajarnya, jam tidurnya dia kurang, secara berusaha mungkin dia lebih dari kita. Kalau saya berpikir seperti itu, jangan pernah merasa puas, tetap semangat, selalu berpositive thinking, dan yang terpenting selalu membina kerukunan umat dan selalu menjaga, memperkokoh persatuan dan kesatuan apapun latar belakang profesi kita. Wih, mantap. Dan itu yang membuat Pak Rudi juga sekarang berada dalam kondisi yang selalu diselimuti oleh kebahagiaan ya. Amin. Ya, karena saya percaya banget apa yang disampaikan oleh Mahatma Gandhi. Jadi kebahagiaan itu tercipta dari apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, dan apa yang kita lakukan itu selaras gitu. Poinnya seperti itu. Dan dari tadi saya ngelihat kedisiplinan, nilai juang itu selalu terus
diungkapkan terus sama Pak Rudi. Sehingga saya yakin bahwa ini berangkat dari pikiran, masuk ke ucapan, dan saya juga tahu itu pasti menjadi tingkah laku Pak Rudi memang seperti itu. Terima kasih banyak Pak Rudi, pasti menginspirasi bagi banyak orang. Siap. Dadah dulu Pak ke kamera Pak. Mudah-mudahan bermanfaat teman-teman. Mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang berkenan. Siap. Ada obrolan kita yang nggak pas ya. Ambil sisi bagus ya. Mantap. Oke, terima kasih banyak Pak Rudi. Siap. Oke, siap.